dunia gadget trend. Apa kabar guys? Kita ketemu lagi di Gadget Trend. Gimana nih? Pada lancar nggak berbulu takjilnya? By the way, Infinix Mobility belakangannya itu lumayan gencer nih ngeluncurin ponsel-ponsel yang cukup kompetitif di pasaran guys, khususnya lewat lini Hot Series. Nah, di awal tahun 2024 ini, Infinix Hot 40i ini tuh hadir di Indonesia dengan harga Rp1.699.000 dan dia ini tuh hadir dalam 4 varian warna yang bisa dipilih guys. Mulai dari Horizon Gold, terus ada juga ini Starlit Black, ada juga Palm Blue dan Starfall Green. Menariknya, Infinix Hot 40i ini tuh udah ngebawa desain yang modern bingits nih guys, dan juga kerasa kokoh yang mana bikin dia tuh makin memikat nih buat sebuah ponsel di harga 1 jutaan aja. Tampilan depannya tuh udah menggunakan layar penuh dengan punch hole buat tempat kamera depan. Sementara dari belakang sekilas terlihat kayak iPhone nih guys, berkat modul kamera kotak besar dengan 3 lingkaran di dalamnya. Varian Starlit Black yang digunakan di review ini tuh tampil kalem dengan campuran warna hitam dan biru yang ditemenin bintik-bintik kecil kayak gemerlap bintang-bintang. Alhasil warna yang dipancarin tuh terlihat lebih menarik nih karena nggak cuman hitam monoton aja. Tekstur permukaan bagian belakangnya ini pun nggak gampang kelihatan kotor sama sidik jari nih. Nah, cuman untuk area modul kameranya tuh punya permukaan glossy yang mana malah lebih lebih rentan kotor guys. Selain udah mengusung port USB-C, handphone ini tuh juga punya sensor pemindai sidik jari di bagian samping yang juga berfungsi sebagai tombol power. Dan gak ketinggalan tentunya mendukung 2 SIM dan micro SD yang sering dibutuhkan oleh para pengguna nih. Yang menarik, Infinix Hot 40i ini ngebawa fitur baru bernama Magic Ring yang kelihatan cukup mirip nih guys, kayak fitur Dynamic Island di iPhone. Fitur ini dikombinasiin dengan XOS 13 ngasih pengalaman penggunaan baru yang gak ada nih guys di seri Hot generasi sebelumnya. Di samping itu tersedia pula fitur-fitur lain yang gak kalah penting nih, kayak contohnya tuh NFC dan split screen. Menyasar anak muda yang senang mengkonsumsi konten hiburan, Infinix Hot 40i ini tuh dibekali layar luas berukuran 6,56 inci yang punya resolusi HD plus 720 pixel dan rasio layar ke bodi mencapai 89,7%. Layarnya tuh kerasa responsif nih terhadap sentuhan jari dan udah ngedukung refresh rate 90Hz guys buat nampilin animasi dengan lebih mulus. Nah, si Infinix ini juga nyediain opsi refresh rate dinamis nih guys, yang mana refresh rate-nya tuh bakal disesuaikan dengan konten yang ditampilin. Resolusi layar yang dihadirin emang masih 720 pixel nih, cuman dia ini tuh nggak terlalu mengurangi keenjoyan pas nikmatin konten visual kayak contohnya tuh nonton YouTube best friend. Dan yang lebih penting, layarnya ini tuh masih jelas pas dilihat di bawah terik sinar matahari. Buat menjalankan berbagai aktivitas dan aplikasi sehari-hari, Infinix Hot 40i ini tuh diotaki chipset Uni SoC T606 yang cukup sering nih guys ditemuin pada ponsel kelas ini. Chipset ini juga ditemani dengan penyimpanan 256GB dan RAM 8GB dengan fitur RAM expansion hingga total 16GB. Buat mengetes kinerjanya, Infinix Hot 40i ini tuh telah tim Gadget Trend uji menggunakan aplikasi benchmark seperti Antutu 10 dan Geekbench 6. Nah, buat hasilnya nih best friend, Infinix Hot 40i ini tuh berhasil meraih skor mencapai 272.203 poin pada Antutu 10 yang mana cukup bersaing. Sementara untuk Geekbench 6 terlihat mendapatkan skor 392 poin untuk single core dan 1.399 poin untuk multi core. Walaupun angka ini tuh emang gak terlalu tinggi ya guys kalau dibandingin dengan ponsel kelas menengah, Infinix Hot 40 ini tuh masih bisa kok menunjang aktivitas digital sehari-hari dengan lancar. Berkat kapasitas RAM yang besar, aplikasi yang ada di latar belakang pun gak sering buat dipaksa tutup atau force close gitu istilahnya, sehingga kita juga masih bisa dengan nyaman melakukan multitasking. Infinix Hot 40i ini diberikan fitur X-Boost Gaming terbaru buat mendorong kinerjanya lebih maksimal lagi ketika dibutuhkan. Nah, fitur tersebut tuh bakal berjalan secara otomatis ketika kita menjalankan game. Ini pun bikin Infinix Hot 40i ini cukup mampu diajak bermain game-game populer.
Misalnya aja pada Mobile Legends gak masalah tuh guys kalau pingin ngaktifin pengaturan grafis ultra dan HD mode dengan frame rate super. Terus buat genre Battle Royale, ponsel ini cukup sanggup memberikan pengalaman bermain yang lancar untuk PUBG Mobile di setelan grafis HD dan frame rate high tanpa kendala di berbagai medan pertempuran. Sementara pada game yang lebih berat lagi, Infinix Hot 40 ini menariknya masih bisa ngejalanin Genshin Impact dengan cukup baik pada setelan grafis lowest. Kayak kebanyakan ponsel zaman now, Infinix Hot 40i ini udah dibekalin baterai berkapasitas 5000 mAh buat ngejamin daya penggunaan yang lama. Nah ini tuh dikombinasiin juga dengan dapur pacu yang terbilang enggak boros guys. Pas diuji menggunakan aplikasi PCMark dengan parameter kecerahan layar 50% dan baterai dari 100%, Infinix Hot 40i ini mampu mendapatkan skor 14 jam 23 menit pada mode layar dinamis dan 13 jam 18 menit pada mode layar 90Hz. Angka yang terbilang tinggi dan sangat bersaing nih dengan ponsel kompetitor di kelasnya. Sementara pas digunakan dalam keseharian, baterai dari Infinix Hot 40i ini tuh masih tersisa sebanyak 35% di malam hari dengan screen on time di kisaran 9 jam 56 menit. That's why best friend, handphone yang satu ini tuh tergolong mampu menemani aktivitas kita sepanjang hari dalam sekali pengisian daya untuk kondisi penggunaan yang masih wajar. Nah untuk pengisian dayanya sendiri, Infinix Hot 40i ini tuh dilengkapi dengan teknologi pengisian daya 18 watt. Cuman selama masa pengujian, proses pengisian dayanya ini tuh terkadang bukan keputus sih ya, kayak ngedadak berhenti gitu walaupun masih terhubung. Dan juga beberapa kali tuh cukup lambat dari seharusnya. Soal fotografi, Infinix Hot 40i ini dipersenjatai kamera utama 50 megapiksel yang ditemani kamera AI sekunder serta kamera selfie 32 megapiksel. Berbagai mode pengambilan pun telah didukung nih guys oleh aplikasi kamera bawaan kayak contohnya tuh Portrait, Super Night, Slow Mo, dan lain-lainnya. Walaupun ngebawa resolusi kamera yang terbilang besar, perlu dijaga ekspektasi kita nih guys dalam hal kualitas fotografi mengingat harga yang dibanderol oleh HP ini. Secara keseluruhan, foto yang dihasilkan cukup memadai kalau hanya sebatas foto biasa dalam keseharian. Walau begitu guys, pas dipakai motret di area yang terang, foto yang dihasilkan tuh agak overexpose nih dan rentang dinamisnya kurang baik. Hal ini pun bikin warna jadi kurang akurat. Misalnya aja nih kayak baju yang tadinya warna merah marun malah jadi terlihat agak pink. Kelemahan dari kamera Infinix Hot 40 ini pun kembali terlihat nih ketika mengambil foto dalam kondisi yang lebih menantang. Pada mode potret misalnya, efek bokeh yang dihasilin tuh enggak rapi, yang mana tentunya ya mengurangi estetika ya guys. Begitu juga pada malam hari nih, foto dengan menggunakan mode auto tuh terlihat gelap. Sementara pada mode super night emang sih terlihat lebih terang, cuman noise-nya tuh turut banyak terlihat. Terus pada saat ngambil foto dengan mode super night ini, ponsel pun cukup lama dalam memproses foto sehingga kita perlu nunggu sebelum bisa ngelihat hasilnya ataupun lanjut memotret. Dan gak cuma soal foto aja nih guys, rekaman video yang dihasilkan kamera ini pun kurang bagus karena absennya OIS sehingga guncangan tuh kelihatan banget. Bahkan terkadang autofocus kamera tuh terlihat kebingungan menentukan target. Infinix Hot 40i yang dijual seharga Rp1.699.000 ini tuh menawarkan nilai yang bisa dikatakan cukup lumayan nih best friend. Khususnya dalam hal desain karena udah modern banget dan kekinian nih. Kinerja dari chipset Uni SoC T606 emang biasa aja sih, cuman ini tuh tertutupi sama RAM dan penyimpanan internal yang besar. Jadi ya secara keseluruhan Infinix Hot 40i ini tuh udah mampulah buat memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman dalam keseharian kita. Cuman aja tetap ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangin ya guys, kayak kamera tadi. Apakah udah sesuai dengan preferensi dan kebutuhan best friend semua? Ya segitu dulu aja guys video gadgetan kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi. Sirup marjan dicampur es teh manis. Cukup sekian dan makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu support kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan mampir juga ke website kita di gadgetren.com. Saya Adelia Pes mau pamit undur lagi dulu. Mohon maaf bisa salah kata dan sampai jumpa di video gadgetren yang berikutnya. Have a nice day semuanya.